kita sebetulnya ada buku dari MUI yang menyebutkan tentang pengkhianatan seorang Habib di Aceh, resmi dari pusat, dan tidak bukan bukan. Memang kalau kita baca ya, buruk lah semua kemarin sepanjang sejarah. Cuma saya kan 2015 sudah buat seminar, kita buka bahwa ini ada hal yang mencurigakan tentang sejarah Islam, kok orang ini lagi ceritanya seperti ini ceritanya. Jadi kita walaupun judulnya seminar tentang pengaburan sejarah, tapi mungkin ada hal-hal yang bersifat mengerucut lah. Tapi kita umum saja dulu. Yang 2015 itu seminarnya tentang pengaburan sejarah Islam Nusantara. Tapi lebih umum itu. Umum, tetapi juga para pembicara tidak keluar. Tidak keluar statementnya bahwa pemalsuan di sini. Loh, saya bilang bagaimana? Wong aku mau ngomongin pengaburan kok malah cerita bahwa Islam masuk gini. Yang aku mau tuh pengaburan. Jadi kalau itu aku udah tahu bilang. Oh, yang Ridwan Saidi dan Ridwan Saidi, Profesor Mansur Suranegara dan siapa namanya Agus Sunyoto, Pak Agus di sini. Saya udah ngobrol Pak Agus di sini. Saya kok mengamati berapa tahun terakhir ini sebagai anak bangsa seperti ada yang janggal. Mohon panjenengan kan pakar-pakar sejarah, tentu mata sejarahnya lebih tajam. Kalau kita kan cuma mata isu gitu ya, mata isu atau mata waspada, curiga, duga-duga. Kalau sejarawan kan lihat fakta, mau kita bedah. Persiapan kita sekian bulan lama itu. Lalu saya buat tesis kecil, artikel saya sampaikan juga. Maksudnya ingin direkomendasikan supaya ke depan negara bisa memfasilitasi membuat sejarah sing soheh, nek cara hadis itu yang soheh tok. Ini bisa nanti punya Sohehul Bukhari di tarikh gitu. Sahihul Tarikh Indonesia. Jadi sejarah yang benar di Indonesia yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan kelompok, kepentingan politik atau pengaruh kekuasaan apalagi etnis tertentu, karena kita kan sudah berbineka gitu. Dengan tetap mengakui kebaikan orang jika itu ada dan tidak ragu-ragu mengatakan keburukan sendiri kalau memang fakta kan gitu. Nah, rupanya kita gagal di situ. Dilalah ada ini pas wes. Tak lihat mana aku ya. Terus tanya anak apa putu ini? Saya urut loh, tak urut itu di buku silsilah itu. Tapi kita sendiri juga yang nantilah cerita itu. Jadi itu pikiran kita, Indonesia harus punya sejarah pasti. Hanya yang sahih. Nah, kalau itu sudah ada, ke depan kita ingin negara punya kekuatan hukum untuk memberikan sanksi kepada orang-orang yang melakukan pemalsuan sejarah. Coba-coba mengisi sejarah dengan main-main itu harus ada eksekusi. Jadi NU Muhammadiyah itu juga nggak ada ya. Ya karena NU dan Muhammadiyah juga sibuk dengan NU dan Muhammadiyah. Sama lah perilaku kita ini sama ya sih. Sekarang siapa yang tidak tahu bahwa Jenderal Sudirman itu Muhammadiyah? Ada nggak di buku NU? Dia pahlawan. Tapi waktu bicara pahlawan pejuang, nggak ada di buku NU. Sebaliknya juga, kurang apa bahasa masalah besarnya? Siapa yang nggak tahu juga bahwa Hizbullah? Siapa yang tidak tahu? Ada nggak di buku Muhammadiyah? Kita ini kan ngomong bangsa apa ngomong ormas? Maka saya bilang Indonesia ini ada pemimpin ormas, ada. Ketua NU ada, dia ada. Kita tanya ketua Islam. Atau lebih dari itu pemimpin bangsa. Saya melihat memang semenjak Bung Karno baru kali ini kita punya pemimpin bangsa yang Soekarno betul jiwanya. Ya Jokowi nah. Maka saya tidak ragu-ragu mengatakan Jokowi itu baik. Kalau orang bilang nggak baik, ngomong lebih baik dari saya kok masuk nggak baik. Saya juga diomong jelek nggak mau. Saya rangkuman, maka buku-buku tua sejarah Indonesia saya punya. Di bawah bendera revolusi tak acak-acak balik. Dan itu yang terbitan pertama saya punya. Keluarga DI saya kalau nanti setelah ini mungkin kita akan. Yaitu pikiran saya itu negara dia diberi otoritas lah, diberi
dan memang punya kapasitas. Bikin buku sejarah wajib dibaca. Sebab saya bilang bangsa yang kehilangan sejarah pasti akan kehilangan arah. Karena negara dibuat oleh para pendiri bangsa yang punya cita-cita. Dulu mau kemana sih kita? Kita harus tanya, udah sampai di mana sekarang kita? Nah kalau itu rupanya nggak ada arah kita. Itu terombang-ambing oleh nonton film cita-cita Rambo atau apa. Selama ini kan kita itu aja, kehebatan Rambo, kehebatan Bruce Lee, Jackie Chan. Maksudnya gini, paham lah maksudnya ya. Sita Gunawas itu. Kita ini punya Surabaya Joko, kita punya Gajah Mada. Itu nggak pernah dibahas di khotbah masjid soalnya. Karena kecuali saya. Saya tidak ada urusan dengan pikiran orang. Salah satu, bukan protes guys, cara menunjukkan jati diri saya sebagai bangsa Indonesia ya Blangkon. Ini ke Sunda, ini Blangkon Jawa. Nah, ketika mau masuk di stasiun TV, kemudian dari TV mengatakan baru ngomong sepotong, tapi mohon ini ya Blangkon, nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena hanya satu ini aja lah cara saya menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada. Memang apa yang masih ada di Indonesia? Nusanya dirusak, bangsanya dirusak, bahasanya campur aduk. Mana ada pejabat bisa bahasa Indonesia yang baik dan benar hari ini? Saya berharap setelah ini juga nanti akan ada gerindingan dari kita, kembalikan bahasa Indonesia. Jadi seorang capres atau seorang calon kepala daerah suruh ngomong kalau bahasa Inggrisnya lebih banyak, coret. Nah, gitu. Ranking 1 yang bahasa Indonesianya lebih banyak. Harus berani begitu. Saya pakai ini tuh protes. Itu baru keinginan lah. Kemarin saya juga sempat ngobrol dengan teman-teman di kepolisian lah. Kita kan baru membenahi kuburan Nyimas Utari Sandijaya Ningsih. Mas Nadir sama Kiai Jogja pernah saya ajak ziarah ke sana. Nanti kalau sempat jangan ya. Saya kira perlu karena itu. Nyimas Utari itu dari Mataram tuh. Dari Mataram, orang Telik Sandi. Dom Sumuruping Banyu. Jadi dia ketika Mataram menyerang beberapa kali ke Batavia gagal, maka ada satu perempuan cantik yang menawarkan diri. Saya yang membunuh Gubernur Jenderal Sudirman. Berangkat jadi penari, jadi penyanyi. Nah, sedang nyanyi si Gubernur Jenderal mabuk, masuk kamar beleh. Mantap. Itu Mataram. Nah, bahkan kepalanya si Gubernur Jenderal itu dibawa ke Imogiri kalau nggak salah, di tangga keberapa gitu. Oh, dipersembahkan itu. Tapi yang bawa bukan Nyimas Utari, karena Nyimas kalau tidak salah di tempat itu juga langsung diperodok. Nah kuburannya ada. Orang nyebutnya Nyimas Utari Jaya Ningrum, tidak, sebilang Rok Ningrum itu cenderung ngulon, Sandi Jaya Ningsih. Bener sejarahnya ada. Ini kita benahi, kita rapihkan lagi kuburannya, dan 17 Agustus 2021 pas 1921 ya. Saya ngontel dari sini, beserta ratusan nontelis, kemudian upacara di situ. Barulah orang tahu. Nah kita bicarakan dengan bapak-bapak kita di Mabes Polri, karena sampai sekarang Indonesia belum punya hari intelijen. Oh iya. Ini saya bilang, ini yang paling berhak sebut intelijen beneran sebelum kemerdekaan. Nah, sedang dipertimbangkan, dibicarakan nanti insya Allah. Karena mau nyari kemana intelijen? Ya ini dia intelijen. Telik Sandi. Nah sejarah ini jangan sampai dahulu nanti tiba-tiba ada saja intelijen kaburan gitu kan. Ini Nyimas Utari kuburannya di sini, Cimanggis. Saya ngontel dari sini ke sana. Setelah kita bangun sekitar 1 bulan lah, kita perbaiki, kita tugaskan teman-teman pada suka. Habis itu urunan rakyat kecil-kecilan, baru kita upacara. Nah tugas kita itu termasuk Mbak Sokopuro apa juga pernah memimpin pasukan Mataram ke sini. Yang tahu sih Arifin itu.
Mas Arifin anaknya Yukom Idris Hamid Hamim. Jadi susah, ibunya Mbak Yu saya, bapaknya adik saya, kan bingung anaknya apa ini. Bali teman-teman pada suka sudah bikin tempat ziarah Balok Sakti. Jadi itu samping pura apa namanya lupa lagi saya udah kesana juga. Jadi itu ceritanya memang seorang ulama diminta nambani ngobati terhormat lah. Maka setelah wafat karena beliau berjasa, kuburnya dekat dengan pura di situ. Pohon besar bawahnya. Terus saya ke sana ketemu, ya kita perbaiki. Tapi ini bukan kuburan hoak ya. Orang situ tahu semua. Cuma memang orang tahunya namanya Balok Sakti. Ya sudah kita bikin tempat ziarah, saya bikin di sana. Jadi kehidupan kita itu sangat-sangat rukun ya. Betul-betul ya, moyang kita itu berhasil menciptakan Bhinneka Tunggal Ika itu bukan barang murah. Belum ada satu negara pun yang bisa. Ya. Yang biasa. Maka kalau kita amati yang membuat riak-riak retak-retak itu pasti bukan orang Indonesia, pasti bukan. Mau dikejar kemanapun pasti ini ada masuk angin pasti ini. Darah Yahudinya ada. Iya. Yahudi KW cari daftar Sugeng. Kemarin Jagoan sama Sugeng itu gini Pak De. Di negara-negara modern itu bayi lahir kan sudah Langsung dites ya. Ya. Repot ya. Nah Indonesia ini kan juga perlu itu dalam rangka urusan sejarah itu. Saya kira iya. Warga negara. Nah mungkin BRIN bisa didorong untuk menyelenggarakan itu. Saya kira iya. Negara punya kok duit hanya untuk itu saja. Ini peserta yang mau datang dari FSUI, Forum Silaturahmi Ulama Indonesia. Kiai-kiai ini yang udah daftar mau datang ada 183. Ini kiai-kiai itu. Kebetulan saya pernah sehat di situ. Ya judulnya tuh pernah sehat. Ya kadang-kadang saya bilang ini singkatan-singkatan itu perlu diperbaiki lah. Bantimpres ya. Itu jadi kurang pas. Kan Dewan Pertimbangan Presiden, ya depresi. Dewan Pertimbangan Presiden depresi. Ya kan bingung mikirin negara tuh. Jadi ingat Gus Dur ya. Saya tuh pernah di KO sama Gus Dur. Saya tuh nesu sama Gus Dur dulu itu. Tapi beliau memang sakti. Kalau bener sakti lah. Saya tuh kan benci sama Gus Dur. Terakhir benci itu nek ngondikon. Saya nanya, nah ketika ramai demo-demo kan, jujur enak aja ngomong itu. Wah nanti kalau presidennya bukan Pak Harto lagi ya Indonesia rusak. Wah ramai. Saya ke sana, nguruk lah sama teman-teman PTIG kan. Hari Jumat nih gini hari pagi-pagi ini hari jam ini. Saya Gus Dur nih teman-teman saya sini kayak mejanya kayak gini nih. Nih saya di sini Gus Dur sini, nih teman-teman sini. Santai aja. Kan kacang gitu. Udah lama gitu, ada apa? Anu Gus tentang statement jenengan. Apa itu? Yang panjenengan ketika di media Indonesia itu ya, emang apa? Dia panjenengan Ndiko kalau nanti presidennya bukan Pak Harto lagi ya Indonesia rusak. Nah terus, wah berarti kan ya ketika orang-orang ingin Pak Harto turun panjenengan kok seolah-olah bela udah. Lantas kalau misalnya nanti berarti kan presidennya Pak Harto lagi ya tidak. Nah kalau Pak Harto lagi, ya tambah rusak. Ah ini sudah selesai. Kita udah siap senjata banyak nih. Oh Gus Dur bilang gini, dalil ini habis sekali lah. Ternyata kita salah paham. Gimana nih? Ya udah selesai. Kita persiapan senjata banyak itu nggak ada gunanya. Bener itu. Jadi memang saya bilang Gus Dur memang orang gila bener tuh. Ya ini orang sekitar bisa gila semua kan. Bisa ketularan semua.
kita udah siap macam-macam argumen, beliau cuma segitu aja udah selesai. Dan itu di luar dugaan kita kan. Dugaan saya kan kalau bukan Pak Harto bisa salah, sebabnya apa kan gitu. Lantas siapa lagi kan gitu. Itu enggak. Kalau Pak Harto lagi ya tambah rusak. Itu selesai. Kan tidak terbayangkan. Jadi kalau orang pernah bergaul dengan Gus Dur walaupun sehari 2 hari mungkin ada kena virusnya lah. Virus seenaknya gitu. Waduh. Seenaknya tapi ada enaknya misalnya. Enak akhirnya. Kemarin tuh Kiai Wahib komen tuh kan, kok seminarnya di UIN toh lah. Yang penting itu malah kiai-kiai di kampung-kampung niku gene ceramah keliling niku sing sakle niku sing tinggal senjata. Napa mereka niku sehan. Insyaallah November haul Romo Ciamis jadi panjenengan terus ya Imat mungkin ya teman-teman kita yang berkenan ya ngisi. Jadi paketnya itu sunatan massal, kontel, terus ayam pelung, tablik akbar. Kalau 2 tahun lalu kita kontel ada 1.000 yang masuk, kontel kita 1.000 sepeda. Kalau Jakarta 5.000 kemarin alhamdulillah. 1.000 di Ciamis, sengisi Gus Mafik. Orangnya humoris itu, akrab dengan orang, perhatiannya baik. Insya Allah nanti November ya disiapin tanggalnya. Kemarin tuh tanggal kalau nggak salah 13. Sekalian ketemu sejarah Romo. Romo saya tuh unik ya. Di Pak Mantu sama orang Ciamis kan lingkungannya Sunda. Romo nggak mau. Jawa sampai meninggal. Ngaji Jawa terus. Akhirnya semua Jawa. Dulu orang Nokromo ya Kiai Kholik, pada pernah ke Ciamis. Kalau salah Kiai Kholik almarhum istrinya kan ponakan saya tuh. Adiknya Kosim. Nggih.